harus didahulukan gitu, Pak. Mm-mm. Jadi dilihat dari situ dulu, Ya, Pak. fenomena di Surabaya ini kan, maaf mungkin di tengah kota jarang, tapi kan yang di Ya, pinggiran gitu Pak, yang sering kali. ya. Padahal untuk akses lalu lintas itu sudah, waduh, udah ruwet gitu ya. Nah, Bapak lihat kadang penyelenggara hajatan yang tiba-tiba memutuskan untuk menutup jalan itu, apakah sudah benar-benar melakukan upaya maksimal untuk mencari alternatif lokasi, Pak? Menggunakan apa ya, mungkin gedung serbaguna di dekat situ atau lapangan atau balai desa gitu, Pak? Nah, karena bisa jadi tidak ada komunikasi dengan pihak lain ya, RT, RW atau Hmm. kelurahan, sehingga orang melihat ini sudah selesai urusannya, saya pasang di sini ya Ya. sudah gitu ya. Nggak artinya ini kan dari kepentingan pribadi orang per orang ya, kalau tidak ada yang negur ya berarti bener kan gitu ya. Jadi Oh. apa namanya Balik ke tadi perlu ya Pak, karena ini kesadaran individu. Ya. kesadaran individu dan kalau tidak sadar ya pihak-pihak yang mengelola kepentingan publik harus turun tangan gitu ya. Hmm. Jadi kalau rencana Pak Wali Kota akan mengetati itu bisa jadi persoalan-persoalan tentang publik kan sering terlanggar, apalagi ada ambulan nggak bisa lewat, pemadam nggak bisa lewat gitu ya. Nah, ini kan tidak hanya menghambat di jalan, tapi kepentingan yang lebih besar lagi malah terhambat gara-gara kepentingan orang per orang atau pribadi. Pak, Nah, itu fungsi yang perlu aparat yang di ditindakan ujung di situ. tombak gimana ya Pak? Gimana, Pak? Aparat di ujung tombak ya dari RT RW gitu. Gimana Pak? Nggak, makanya ini kan komunikasi menjadi penting ya. Jadi orang di tingkat RT itu kan jauh lebih datanya lebih akurat ya. Kan misalnya sudah ada teror datang atau apa kan perlu komunikasi ini nanti gimana gimana itu di tingkat RT RW-nya kan jauh lebih deket informasinya lebih cepat gitu ya. Ini perlu ada komunikasi di sini, Mbak. Nah, Hmm. menurut saya tidak hanya soal itu nanti yang perlu diatur ya. Jadi yang punya kursi, yang punya apa namanya tenda itu harus diketati seperti di tempat-tempat umum lainnya. Jadi Hmm. menanyakan ke yang punya hajat apakah punya izin atau enggak gitu ya. Oh, langsung Jadi didatangi ya sanksinya Pak? jadi sanksinya itu bukan hanya pada pada yang punya hajat tapi bisa juga yang peralatan pesta atau kursi macam-macam bisa dijadi sanksi juga gitu ya. Oh. Artinya ini kan supaya orang enggak kalau belum ada izinnya ya saya nggak mau pasang misalnya gitu kasarnya begitu Wah, nah ini kan wah. supaya kepentingan bersama itu kuat. Hmm. Ya, bukan hanya kepentingan orang yang punya alat pesta kepentingan pokoknya saya disewa ya sudah lah nggak boleh begitu, Hmm. harus juga memikirkan kepentingan kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi Hmm. harus harus bersama-sama kita ngatasi gitu ya, bisa jadi tetangganya juga ikut ikut rembuk juga gitu ya. Oh ya jangan saya nggak bisa lewat misalnya, kecuali kalau tetangga satu RC satu RW oke ya bisa jadi kita mungkin kalah, oh ini yang masang tenda ini memang apa ya harus difasilitasi, tapi alternatif harus kita pikirkan nanti jauh-jauh hari atau jauh-jauh dari tempat hajat harus ada alternatif apa namanya jalur gitu, jadi orang tidak terjebak gitu ya. Jadi kebersamaan menjadi menjadi penting juga lah gitu ya untuk Bahkan akan ini di dalam perumahan yang ternyata ya. badan jalan yang berhadapan-hadapan itu tidak begitu lebar. Gimana, Pak? Nah, makanya kalau seperti ini kalau dugaan saya Mbak bisa kayak tetangga tetangga atau akses orang yang melewati situ kan juga nggak setuju juga gitu ya. Hmm. Nah, tapi kan sejak awal harus harus tahu ini ada hajatan di situ apa enggak gitu. Jangan ujuk-ujuk tetangga enggak tahu tahu-tahu ditutup. Nah, ini kan bisa jadi nanti konflik antar tetangga muncul juga gitu ya. Nah, itu kan harus kita cegah juga gitu ya. Hmm. Artinya persoalan-persoalan di bawah itu kita harus menghidupkan radar di bawah lah. Mungkin tetangga, RT RW atau apa Ya. sehingga orang bisa memberi informasi lebih lebih dini. Bagaimana cara menyeimbangkan antara budaya atau tradisi lokal dengan prinsip hak asasi publik gitu, Pak, untuk menggunakan fasilitas umum tanpa hambatan? Nah, itu yang pertama tadi saya ungkap pertama, masyarakat kita itu kan masyarakat kota yang interaksinya itu formal yang tegas gitu ya. Aturan formal yang tegas karena masyarakat yang kita hadapi ini kan
saling kenalnya itu kan tipis ya, saling kenal tipis. Oleh karena itu kalau rencana Pak Wali Kota akan mengetati itu bagian dari upaya untuk kehidupan bermasyarakat di kota ini dijamin oleh aturan yang disepakati bersama dan nanti Hmm. penegakannya jauh lebih penting itu Mbak, penegakannya Hmm. Hmm. itu. Hmm. Jadi nggak ada lagi alasan loh ini supaya apa ya dengan tradisi lokal itu bisa jalan karena kalau resepsi di tempat yang beda itu pasti tidak bisa itu menggelar yang budaya dan tradisi lokal kan kadang ada alasan itu Pak. Nah, masalah kota ini itu kan sudah mulai tipis. Jadi kan bisa di tempat di gedung, di apa. Makanya idenya kalau ada balik RW mungkin setengah gratis, lapangan lapangan terbuka bisa dipakai, misalnya gitu ya. Nah, itu kan upaya-upaya alternatifnya. Kalau tradisi lokal nikahan itu ya nikahannya gitu ya. Pestanya itu kan di masyarakat kota loh Mbak, tidak seperti di desa ya. Kalau di kota ini kan masyarakatnya sudah rasional. Hmm. Iya, jadi upaya-upaya lokal tradisional itu seringkali menjadi nomor dua atau tiga Ini gitu ya. Karena masyarakatnya berhadapan dengan masih masih membawa apa tradisi di desa. Dia lupa kalau sudah hidup di kota ya, Pak. nah makanya itu harus diatur secara ketat untuk Hmm. kepentingan publik, untuk kepentingan bersama. Kuncinya di situ Mbak dasarnya, Hmm. untuk berbagi kepentingan publik itu. Oh ya, tadi balik ke sosialisasi soal jalur alternatif gitu. Yang ini berarti tadi sih sempat ada yang usul, ya udah dikerahkan para Karang Taruna atau dengan aparat yang setempat untuk sosialisasi tentang jalur alternatif. Yang seperti itu menurut Bapak gimana? Nah, itu yang kalau mempertahankan tradisi itu di desa itu ada gotong royong itu. Jadi namanya dulu apa namanya Sinoman, eh, sinoman atau apa istilahnya dulu rewang ya. Kalau di desa Rewang, rewang iya gitu. Rewang. Lah Rewang masih rewang ada itu ya kan Pak di kota Rewang. masih beberapa masih ada. Lah itu kan bisa dimanfaatkan misalnya dari Hansip atau Linmas. Biasanya kalau di desa itu ada yang rewang urusan begitu. Dari kalau ditutup dicarikan penutupannya itu ditutup di jalan yang itu ada alternatifnya gitu Hmm. ya, ada alternatifnya, jadi bukan ditutup di tempat hajatannya tapi jauh-jauh, agak jauh itu sudah dijaga hansip. Kalau di desa itu orang Hmm. rewang itu Hmm. hansip, kalau di desa itu hansip ikut juga itu. Nah itu bagian yang tadi saya sebut itu dimanfaatkan juga kegotong royongan pada posisi begitu, posisi Iya, begitu. baik. Duh. Terima kasih waktunya ya Pak Karnaji. Selamat melanjutkan aktivitas Sami-sami. mengajar. Sami-sami atur suwun, atur Oke. suwun, salam sehat. Salam sehat Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Ya, barusan kita ngobrol dengan Dr. Karnaji Esos MSI, dosen sosiolog FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Saya cek karena cukup lama meninggalkan kondisi lalu lintas, silahkan untuk yang di gatekeeper. Pak Suyitnya mengabarkan Bandara Juanda T1 lancar tapi cuacanya gerimis. Ditanyakan juga Kandangan menuju Manuan, Pak Habib itu kenapa ya kok padat sekali pas di Banjar Sugihan. Mm-mm. Di Layang Trosobo kata Pak Yasir itu lancar. Kemudian traffic light di perempatan dari Terminal Beratang menuju ke Jalan Menur itu masih padam tapi sudah dimonitor oleh kawan-kawan SITS saat ini gerimis. Mhm. Tadi itu ada Pak Bagus Indra. Menurut saya pemberian izin terkait penutupan jalan hajatan itu harus dilakukan survei lokasi dulu oleh pihak berwenang. Jika memenuhi syarat terutama adanya jalur alternatif baru diterbitkan izinnya. Masalahnya orang kita itu ya itu nggak tahu. Ngomongnya gini, wah saya nggak tahu kalau harus ada izin. Itu. Sehingga tenda dipasang dulu kayak nyuri start. Baru nanti kalau udah rame udah. Ibu Lia, meskipun sudah ada peraturannya, tapi kalau menggunakan jalan utama untuk hajatan, ya tetap aja merugikan pengguna jalan. Kecuali acara keagamaan dan urusan hajatan desa, karena sering terjadi di Buduran, itu beberapa tenda di jalur utama dipasang sehingga ambulans harus nerobos blok-blok di perumahan. Nah, yang ini nih, sama-sama hajatan kan?
Pak Lutfi, sebenarnya dari dulu sudah jelas untuk tenda hajatan. Dulu pernah nutup jalan yang Rumadi ke Citraland, dapat izin dari Polsek Lakar Santri. Izinnya jelas jam 12 malam pasang terop, jam 00 terop harus bersih, artinya hanya 1 kali 24 jam. Loh, terus gimana Pak? Nutup jalan total dialihkan kemana? Mudah-mudahan memang itu tadi ya, ada yang mengarahkan untuk langsung ke rute alternatif sehingga tidak terjadi hujatan tadi muncul. Selamat pagi. Pagi, Madam. Oi, apa kabar Mas Cahyo? Baik-baik, alhamdulillah. Mm-mm. Nimbrung dikit ini, saya rasanya tuh Oh, paling sering tuh kegiatan itu. kenapa? Tapi gini Mbak, kayaknya sepertinya agak bertentangan ataupun ini ya, bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan tadi. Masyarakat yang ada di daerah tempat saya itu, Eh, keakrabannya di tempat sampean itu di mana? di daerah barat Mbak, Oh, daerah Surabaya Jelitro, Barat. Ya, Manukan, Lakar ah. Santri, Made. Itu sama Mbak, mereka keakraban untuk ininya sangat erat sekali, karena apa? Mereka masih ke daerahnya Mbak, orang asli kan gitu loh Mbak. Mm-mm. Mereka tuh melakukan itu di rumah ataupun untuk jalan itu karena pertama memang ada kadang kan orang sana kalau bikin acara kan tidak sehari Mbak, bisa 3 hari tuh. Mm-mm. Walimanan kirim doa hari pertama Jumat biasanya Ya, seperti itu. Sabtu nanti bisa akad nikahnya aja atau kamar siraman. ganti. Iya, satu siraman. Hari ketiganya nanti gongnya itu biasanya ada dangdutan. Mbak. Woi. Itu pasti. Dan Mm. itu bisa jadi juga prestis buat mereka Mbak. Kalau kegiatan sampai bisa upah. Mm-mm. Ya itu kan bertolak belakang gitu loh dengan hal yang tadi dijelaskan itu yang pertama. Masyarakatnya kompak Mbak. Tapi yang berdampak ini warga-warga yang di daerah perumahan sekitar ataupun daerah itu mau lewat nggak bisa. Dan mereka itu kalau ada hajatan seperti itu Mbak, mereka tuh juga kayak seperti nabung Mbak. Warga sekitar itu. Wih, ngeri. Kirim daging 10 kilo, telur 10 kilo, kayak gitu Mbak. Ya, itu tadi jadi tradisi Budaya. yang masih melekat. Iya, masih melekat gitu loh. Jadi kalau warga sekitar nutup di daerah itu ya sudah mereka menganggap itu ya wajar ya punya adat itu. Tapi bagi orang yang kita di perkotaan yang istilahnya di perumahan, ya Hmm. tapi ya jengkel juga. Kan? Tuh, tapi tadi diingatkan loh sama Pak Karnaji. Ayo. Iya, tapi masyarakat itu Mbak, yang memangnya susah karena ya itu tadi kelekatan budaya dan juga kerekatan masyarakat. Memang ada Mbak orang-orang yang akan mengalihkan dan lain-lain itu ada kayak hansip. Kemudian ini warga yang memang di bagian nanti kan ada seksi-seksi itu termasuk seksi keamanan Hmm. itu ada Mas. Hmm. Memang repot Mbak kalau di daerah barat itu karena kental sekali Mas ya untuk hal-hal seperti itu. Nggak- Timur juga, Timur. Wow, apalagi Timur. Ini kan yang Apalagi melatar utara ya. belakangi itu yang kasus tambang Boyo kapan lalu itu. Iya betul. Hmm. Ya memang Oke. budayanya Surabaya ini masih kental Mbak kayak bersih desa itu kan masih kuat banget gitu loh. Itu kan juga ganggu lalu lintas juga itu kan bisa nutup jalan gitu. Nah, Nah itu yang susah memang. Tapi kalau seumpama nanti Bapak Wali Kota Pak itu bangun gedung serbaguna. Padahal Mbak gedung serbaguna daerah tempat saya itu banyak loh Mbak. mahal mungkin. Bukannya itu Mbak, bukannya mahal. Mereka tuh yang hajatan orang kaya Mbak. Walaupun ternyata rumahnya biasa, duitnya nggak ada nomor seri Mbak. Di sana itu. Gitu dah. Di sana itu tanahnya luas-luas. Jadi nggak ada nomor seri. Jadi mereka memang ada itu prestis tertentu Mbak. Kalau bisa tinggal di rumah mewah itu. Oh, gitu ya. Oh, Ya seperti baik. itu. Nggih. Oke, Terima masih loncat kasih. bentar Mbak. Jadi dari Juanda Mbak ya. Mm-mm. Sampai Bundaran Waru cukup padat. Ya, terima Ini sudah sampai kasih. Ahmad Yani aman nih. Mm-mm. Oke, gitu dulu ya Mbak Pit. Ya, makasih Mas Terima Cahyo. kasih Pak Pit. Ya, pagi Mbak. Pagi. Pak Isro tadi itu, waduh, tahu aja nih. Weekend kemarin kan musimnya hajatan. Jadi fenomena sosial ini pas rata-rata alasan yang punya hajat halah cuman sehari aja loh acara nih. Nah, padahal rata-rata yang hajatan menggunakan badan jalan umum itu biasanya Hamin 3 udah terpasang. Iya Pak, kadang itu terus sungkan.